A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nabi yang misterius di dalam riwayat sering orang menyebutkan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini kenapa dia dikatakan khadra atau hijau? Dimanapun tempat yang kering, di dalam Sahih Bukhari disebutkan, jadi kalau dia duduk di atas rumput yang kering akan menghijau jadinya, makanya dia dinamakan Khidir. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan orang tuanya siapa, keturunan siapa, itu tidak ada. Tapi kita wajib mengimani keberadaan para nabi-nabi ini, karena jumlah nabi ini banyaknya ada 124.000. Cuman yang wajib untuk kita ketahui hanya 25 orang saja. Nabi Khidir ini bukan termasuk Rasul, dia hanya seorang nabi. Beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim, di situ disebutkan Nabi Khidir ini ketika dia tidur, dia mendapatkan mimpi yang mengatakan bahwa kalau engkau ingin dekat dan diridhoi oleh Allah, kau harus melakukan 5 hal esok pagi. Pagi Nabi Khidir bangun, teringat dia akan mimpinya semalam, bahwa dia harus mengarah ke barat, kemudian dia harus melakukan 5 hal. Tetapi masing-masing ini ada aturannya dari Allah. Apa kata Allah? Apapun yang kau lihat pertama kali, hendaklah engkau makan. Itu yang pertama. Jadi apapun yang ditemui oleh Nabi Khidir, maka hendaklah dia makannya. Kemudian yang kau temui kedua kali, hendaklah engkau menyimpannya. Dan setelah itu, hendaklah engkau menerimanya sebagai amanah. Jadi yang kedua, apapun yang diberikan kau terimalah, kemudian simpan. Jadi ini ada 2 nih, yang kedua ini ada 2, langsung 3 ini. Yang diterima simpan, kemudian terima. Nah, jadi terima dan simpan, atau sebaliknya. Kemudian apapun yang kau temukan yang keempat, hendaklah engkau tidak memutus harapannya. Dan yang kau temui kelima, hendaklah engkau berlari darinya. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama, apa yang kau temui pertama, makan. Yang kau temui kedua, terima. Dan yang ketiga, simpan. Yang keempat, jangan engkau memutus harapan. Jadi yang kau temui keempat, jangan engkau memutus harapan. Yang kelima, yang kau temui, hendaklah engkau berlari darinya. Nah, ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pagi harinya Nabi Khidir alaihissalam keluar. Beberapa kilometer dia keluar, yang dia temui pertama justru adalah bukit yang besar. Dia bingung.
Dalam mimpi itu yang pertama ditemui hendaklah dimakan. Loh, ini yang saya temui pertama kali adalah bukit. Tapi itu perintah, harus saya dekati bukit ini. Makin dia dekati bukit itu dengan lapang hati, dia terus jalan, yang penting aku sampai ke bukit ini aku makan. Tapi bukit itu makin lama makin mengecil, makin didekati makin mengecil sampai dia hanya sebesar roti. Kemudian dimakan oleh Nabi Khidir, terasa begitu enak roti itu. Nah, ini yang pertama dijumpainya. Begitu dia jalan lagi terus beberapa kilometer, datang orang memberikan mangkuk emas. Ingat, dia terima, kemudian simpan. Setelah diterima oleh Nabi Khidir, ditimbun mangkuk emas ini. Begitu jalan, keluar lagi emasnya. Nabi Khidir datang lagi, ditimbun lagi dalam tanah, pergi lagi, keluar lagi. Sampai 3 kali tetap keluar. Maka kata Nabi Khidir, ya Allah, aku telah melaksanakan amanahmu. Aku telah masukkan dia ke dalam tanah, tapi dia keluar terus. Sudah aku terima, sudah aku simpan. Kemudian Nabi Khidir terus berjalan. Beberapa kilometer berjalan, ada burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Burung gagak ini ingin memakan burung kecil tersebut. Sampai burung kecil ini kedekat Nabi Khidir, maka katanya, tolong wahai Nabi, selamatkan aku akan dimakan oleh burung gagak itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Maka dia menyelamatkan burung kecil ini, tidak memutus harapannya. Jadi ingat, aku tidak boleh memutus harapan. Itu pesan dari mimpinya yang keempat. Dia selamatkan burung kecil ini, burung gagak tahu. Wahai Khidir, jangan kau tahan rezekiku yang ada padamu. Aku ini lapar. Jangan kau tahan dia. Aku ingin memakannya. Syaratnya apa tadi? Tidak boleh memutus harapan. Artinya Nabi Khidir tidak boleh mengecewakan burung kecil ini dan tidak boleh mengecewakan burung gagak. Maka Nabi Khidir pun berkorban. Apa yang dikorbankannya? Dia ambil pedangnya, dia ambil daging paha dia potong daging pahanya sendiri, dia kasih makan. Jangan kau makan burung ini, makan aja daging aku nih. Nabi Khidir pun terus berjalan setelah melepas burung kecil ini. Begitu dia terus berjalan, tercium dia bau bangkai yang amat menyengat, maka Nabi Khidir pun melarikan diri. Jadi semua 5-5-nya sudah dilaksanakan oleh Nabi Khidir. Tercium bau bangkai, Nabi Khidir pun lari. Setelah itu Nabi Khidir pun bermimpi lagi. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah melaksanakan seluruh perintahmu. Tetapi aku bingung, apa arti dari semua perintahmu itu, dan aku ingin jawabannya. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini juga untuk kita ini. Yang pertama yang engkau makan itu adalah marah. Marah diumpamakan seperti bukit batu yang keras tinggi. Namun apabila engkau bersabar, bisa menahan kemarahanmu, maka kemarahan itu akan menjadi manis, bahkan lebih manis daripada madu. Jadi kalau kita marah bisa kita menahannya, maka dia akan lezat seperti madu. Mungkin kita masih ingat Menteri Perminyakan Arab Saudi, ini kita ulang kembali, namanya adalah Naim. Sewaktu Naim ini haus, karena dia buru-buru, dia sempat mengambil air mineral di dalam ruangan pimpinannya. Ini satu kesalahan dia. Pimpinannya yang ada dalam ruangan itu langsung menegurnya, "Hei Naim, kok berani kamu ngambil
air mineral ini. Kamu itu pegawai rendah. Kok berani kamu ngambil air? Air ini tidak pantas kau meminumnya. Kalau kau mau minum tuh di belakang kau ambil. Dihina, direndahkan oleh pimpinannya. Apa yang dilakukan Nan'im? Mengamalkan kemarahan seperti bukit batu itu, dia telan. Begitu dia sampai keluar ruangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni aku yang salah. Aku yang telah lancang mengambil minuman yang tidak sepantasnya untukku di ruangan pimpinanku. Ampuni aku ya Allah, aku yang salah. Nah, ini namanya orang yang bisa menahan marah. Dia makan marah yang seperti bukit, dihina, dibully, dicaci maki. Kemudian yang kedua, Nan'im berdoa, ya Allah, andaikan aku menjadi orang besar, aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Nah, ini orang yang bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, dia berpikir, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku mesti kuliah lagi. Nah, kan ini bagus jadinya nih, menelan amarah. Dia kuliah di bagian perminyakan, setelah lulus dengan nilai cum laude, dia dikembalikan ke perusahaan minyak Arab Saudi, melejit karirnya, jadi dia menteri perminyakan di Arab Saudi. Pimpinannya menjadi jauh di bawahnya. Pimpinannya ini datang untuk minta maaf. Pak Nan'im, maafkan saya. Saya pernah dulu menghina Bapak, saya pernah merendahkan Bapak, ngambil air ke ruangan saya, begitu lancangnya saya. Saya minta maaf, Pak. Nah, syukurnya kejadian ini tidak di Indonesia. Kalau sempat di Indonesia ini, di salah satu instansi, ini Nan'im ini udah dimutasi jauh ini. Pangkatnya nggak akan naik-naik, tidak akan dikasih jabatan sama sekali. Jadi orang Islam itu harus menelan amarah. Menahan amarahnya seperti batu. Kalau dia bisa tahan, dia nikmati dengan sabar, maka kemarahan itu akan manis seperti madu. Ini yang dirasakan oleh Nan'im. Kemarahan justru berefek dia menjadi orang yang tinggi. Jadinya karena dia tidak berdendam. Apa kata Nan'im menjawab permintaan maaf mantan pimpinannya ini? Justru Pak, saya ingin berterima kasih sama Bapak. Kalaulah Bapak tidak hina saya dulu, kalau Bapak tidak rendahkan saya dulu, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang, Pak. Besar jasa Bapak terhadap saya. Nah, ini makanya orang-orang yang pemarah, tahan amarahnya. Kalau bisa menahan, justru dia akan menjadi manis seperti madu. Kalau bisa kita menahan amarah kita, ya mudah-mudahan ya insya Allah ya kita amalkan sama-sama. Kedua, Nabi Khidir menemukan mangkuk emas. Dia terima. Kemudian pesan Allah adalah timbun mangkuk emas itu. Ditimbun muncul lagi, ditimbun muncul lagi. Ternyata para rahasia yang kedua ini, wahai Khidir, semua amal kebaikan walaupun itu disembunyikan, maka dia akan tetap tampak juga. Kita tidak perlu mengumumkan kepada orang kebaikan kita, saya sudah nyumbang di sini, saya nyantuni di sana, sampai kita buat di snapgram kita bakti sosial ke sana. Tapi ini mohon maaf, tidak semuanya salah. Justru kadang dengan seperti itu termotivasi orang itu juga baik. Nah, itu juga baik. Tapi ini yang untuk semata-mata orang yang ria. Maksud saya untuk yang semata-mata orang ria ini hati-hati. Kalau kita buat amal kebaikan, gimana pun kita sembunyikan, dia tetap akan keluar juga. Nah, jangan khawatir penilaian manusia. Asal kita berbuat baik, dia akan keluar. Kemudian menerima amanah seseorang, maka janganlah kau khianat padanya. Ini yang ketiga. Diterima amanah itu, disuruh ditimbun oleh Nabi Khidir. Ini namanya melaksanakan amanah.
orang yang amanah ini larinya nanti kepada kejujuran. Kalau kita ingat nih, orang yang jujur, hidupnya itu memang mesti akan tenang. Kita ambil contoh, ada seorang pedagang. Jadi pedagang ini semua yang dijualnya itu sudah ada harganya, tapi tidak ada pampangannya. Udah dipesankannya kepada karyawannya, ini yang harga 300.000, ini yang 400, ini yang 500 sampai yang 1 juta. Ada seorang ibu-ibu masuk belanja. Ibu-ibu masuk belanja, baru menanya yang 300.000, azan asar berkumandang. Maka yang pedagang ini menitipkan kepada karyawannya, tolong dilayani ibu ini. Dia pergi ke masjid. Setelah selesai sholat, pas pulang berpas-pasan dengan ibu ini yang sudah menenteng kantong. Ditanya, jadi beli bu? Jadi pak. Yang berapa ibu ambil? Yang 600. Coba bisa saya lihat. Pas dilihat, maafkan saya bu, ini yang 300 bukan yang 600. Ibu tunggu di sini, saya kembalikan uangnya. Ini namanya orang yang amanah, lahir kepada nanti kejujuran. Coba kalau pedagang kita tuh, karyawannya berhasil jual yang 300-600, hebat kau, mantap kau nih, nggak sia-sia aku bekerja kau. Makanya sering pasar terbakar itu ya dikarenakan ini banyak yang tidak jujur. Disangkanya itu akan menguntungkan baginya. Beberapa kali teguran di beberapa pasar di Indonesia ini sering terbakar, itu supaya untuk menyadarkan kita, jujurlah. Nah, ini memang berkaitan dengan jujur ini di mana instansi pun ya, jujur. Amanah kita, jiwa kita akan tenang. Karena kalau kita tidak amanah pasti tidak tenang. Pergi ke toko bangunan, pesan ke orang yang punya toko itu, Pak, nanti kalau orang kantor saya datang bilang harganya sekian ya Pak ya. Nanti kalau dia bilang yang ini memang segitu harganya, nggak bisa kurang. Oke Pak, dia mengambil keuntungan di sana. Itu menjelang pemeriksaan jantungnya begini terus tuh. Makanya orang banyak yang jantungan akhirnya, dikarenakan ini banyak menyimpan kebohongan. Mudah-mudahan ini pelajaran yang luar biasa dari Nabi Khidir alaihissalam. Keempat, ada burung kecil minta diselamatkan. Pesan Allah, jangan sampai memutuskan harapan dia. Burung gagaknya juga begitu. Dia minta, itu rezeki aku loh dari Allah, izinkan aku memakannya. Nabi Khidir juga tidak ingin mengecewakan dia. Caranya bagaimana? Dia potong sedikit daging pahanya, dia korbankan, dia kasih ke burung gagak ini. Apa kata Allah? Maksud dari yang kau temui ini Khidir adalah, berusahalah engkau untuk membantu seseorang. Padahal kau di saat itu sangat ada yang penting, tapi kau berusaha untuk membantu orang. Sedekah yang paling hebat itu sedekah di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Cuman orang banyak, saya bukan nggak mau bantu, saya betul-betul tidak ada. Nah ini yang sering kena ini. Justru di saat kita tidak ada, kita memberi, itu sangat besar pahalanya. Kalau kita di saat lapang mungkin sekali 10, manja abil hasanati falau asrum saluha, satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau di saat kita lagi tidak ada orang minta bantu, kita berikan, itu efeknya bisa sampai 700 kali lipat. Karena sesuai dengan keadaan kita pada saat kita memberi. Kalau orang punya uang 1 juta, sedekah 10.000 itu aman. Tapi orang punya duit 10.000, sedekah 10.000. Nah itu yang luar biasa. Tentu tidak akan sama penilainya di sisi Allah. Dan ini sudah banyak juga di kajian-kajian kita sebelumnya tentang keutamaan bersedekah di saat sempit. Nah inilah yang ditemui oleh Nabi Khidir yang keempat. Nah yang kelima, bau busuk kau larilah. Ini adalah ghibah, gunjing. Kalau kita ketemu orang menjelek-jelekkan orang lain, lari dari sana. Jangan kita duduk di sana. Kita mendengar, kita juga ikut terbawa,
dosanya. Ini peluang iblis yang mudah tetapi mengasyikkan dan dosanya besar, yaitu menjelekkan orang lain. Orang Islam di Indonesia banyak yang tertipu dengan hal ini. Dia menjelekkan orang di panggung-panggung ceramah dengan alasan dalih kita tidak sedang menjelekkannya. Menjelekkan orang itu apakah pakaiannya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya. Ada memang keburukan yang boleh kita ungkapkan, yaitu salah satunya orang yang memang membuka keburukannya sendiri. Dia sudah memampang keburukannya. Kita sebutkan keburukannya itu tidak lagi menjadi dosa. Kalaupun ingin menegur orang, tegurlah dengan cara yang ma'ruf, yang membuat dia tidak malu, bukan di forum-forum umum. Ini yang harus kita ingat terus. Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid pernah ditegur oleh seorang ulama dengan memaki-makinya. Dia katakan, sedangkan Fir'aun saja yang udah jelas-jelas mengaku dirinya Tuhan, perintah Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau datangi Fir'aun, berlemah lembutlah kepadanya. Nah, itu yang harus kita ingat. Itu pesan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwai Fir'aun. Nah, kita sendiri ngambil nih pelajarannya dari Al-Quran, berarti kita tidak boleh menasihati orang dengan membuka aibnya. Nah, hati-hati tipu daya setan ini. Kita udah tahu nih Nabi Khidir, banyak kias yang diberikan Allah kepada anak. Itulah kelebihan dari Nabi Khidir. Allah memberikan wahyu kepadanya dengan kiasan. Keahlian Nabi Khidir ini, dia memiliki ilmu laduni, dia bisa melihat masa depan, tetapi itu dengan izin Allah. Apa hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam? Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, pernah Nabi Musa ini berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian orang-orang Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, di antara kita ini siapa orang yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, akulah, siapa pula lagi yang lebih berilmu dari aku? Apa kata Allah? Musa, kau tidak mengembalikan pengetahuan yang kau miliki kepada aku. Ingat, pengetahuan apapun itu semua dari Allah. Apa kata Allah pada Nabi Musa? Aku punya seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut. Jadi pertemuan antara dua laut. Ada yang beriwayat mengatakan antara Persia dan Romawi, Irak dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai darimu. Lihat, Allah menegur nabinya langsung. Kau jangan merasa pintar kau Musa. Ada hambaku yang lebih pintar daripada kamu. Temui dia berada di antara dua buah laut. Hebatnya sifat Nabi Musa ini. Dia langsung tahu kekhilafan dia. Kemudian dia tidak merasa egois. Siapa lagi yang lebih hebat? Aku Nabi dan Rasul loh ya Allah. Siapa yang lebih hebat daripada aku sekarang ini? Allah menegur Nabi Musa dan Nabi Musa langsung sadar. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Rabbi, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Langsung sadar, langsung turun Nabi Musa. Di mana aku bisa belajar dengannya? Di mana aku bisa bertemu dengannya? Kata Allah, kau bawalah seekor ikan dalam perjalananmu itu. Di mana nanti ikan itu hilang, lompat dia ke laut, disitulah kau bertemu dengan Khidir. Allah tidak langsung menunjukkan ini tempatnya Musa, enggak. Allah tunjukkan pokoknya di mana nanti ikan itu melompat dia, disitulah kau ketemu dengan Khidir. Ini cara Allah ngajar. Jangan langsung dijelaskan semuanya. Pokoknya itu tandanya. Harus siap
sepanjang jalan. Kapan ikannya lompat, kapan ikannya lompat. Karena hanya itu sebagai tanda. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat yang lain. Jadi untuk mempersiapkan perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam ini memotong ikan. Jadi potongannya itu kalau ikannya begini, jadi begini. Nah, yang di atas digoreng dulu. Jadi kan matanya ketemu tuh. Yang di atas digoreng dulu. Nah, yang di bawah ini rencananya nanti untuk stok pulang. Digoreng aja ikannya dulu. Setelah digoreng atasnya udah matang, Nabi Musa mengajak murid kesayangannya yaitu Yusha bin Nun. Bawalah ikan itu di tempat. Yusha bin Nun lah yang mengiringi gurunya ini. Lihat, Nabi dan Rasul akan berguru dengan seorang Nabi. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah kita merasa, wah saya udah hebat ini, kedudukan saya, gelar saya ini dan ini. Kalau orang yang tidak sama seperti saya ini pasti dia tidak bisa menyamai saya. Ini buktinya Nabi dan Rasul, Nabi Musa alaihissalam harus berguru kepada Nabi Khidir yang tidak ada diwajibkan untuk punya umat. Jelas pelajarannya, rendah hati. Dibawalah. Jalan. Nabi Musa ngantuk. Nabi Musa tertidur, muridnya jaga. Nah, adab muridnya luar biasa ini. Selalu menemani gurunya, dia tidak bertanya mau kemana, yang penting udah ikut aja guru ini. Alangkah terkejutnya Yusha bin Nun, ikan yang sudah digoreng atasnya tadi lompat. Yusha bin Nun tidak tahu bahwa itu pertandanya. Cuman Yusha bin Nun heran aja lihat ikannya loh. Kok ikan udah matang, lompat. Jalan dengan cara yang aneh. Nah, ikan ini kalau dalam bahasa ilmiahnya flatfish. Sampai hari ini ada. Ikannya udah terkembang, atasnya tergoreng, bawahnya masih putih. Dan itu bisa kita browser, lihat flatfish. Dan ada juga orang yang mengatakan ikan goreng sebelah, itu ikan Nabi Musa alaihissalam. Yusha bin Nun lupa. Begitu Nabi Musa bangun, diajak Yusha bin Nun. Udah yuk kita teruskan jalan. Jalan Yusha bin Nun lupa cerita. Setelah lama berjalan, Nabi Musa pun lapar. Waktu lapar itu dia katakan kepada muridnya, Atida goda ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sini bawa makanannya. Aku sudah letih karena perjalanan ini. Mana makanan tadi yang bawa kemari? Apa kata Yusha bin Nun? Maafkan aku guru. Waktu kau tertidur tadi, aku melihat ikan itu lompat dan berjalan dengan cara yang aneh. Berjalan dengan cara yang aneh. Maksud aneh ini yaitu udah tergoreng kan, udah terbelah begini kok jalan. Apa kata Nabi Musa? Ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Itulah tempat yang kita cari. Itu dia, itu bisa. Itu tempat yang kita cari. Kita balik lagi. Bayangkan sudah berapa jauh berjalan, akhirnya harus kembali lagi menyusuri jalan yang sama untuk sampai ke tempat dua pertemuan laut itu yang waktu ikan itu berjalan dengan cara yang aneh. Begitu sampai di sana, Nabi Musa melihat seorang laki-laki yang tertutup kain, lalu Nabi Musa alaihissalam memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Jadi ingat, Assalamualaikum ini sudah tua. Kalau kita lihat di dalam kitab Qisasul Anbiya, bab Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam setelah sempurna penciptanya, apa kata Allah? Datangilah rombongan malaikat itu dan ucapkanlah salam kepada mereka. Karena Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum. Dengarlah apa yang mereka jawab, kata Allah. Dijawab oleh para malaikat, Waalaikumsalam. Wahai Adam, inilah salammu dan salam anak cucu keturunanmu. Jadi Assalamualaikum itu sudah lama. Assalamualaikum saja pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
30. Kalau lengkap-lengkap kita ngucapin, apa kata Rasulullah, inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Jadi kita masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh istri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akan menimbulkan rasa cinta, rasa sayang yang semakin bertambah insya Allah. Itu istri saya sedang dengar di situ. Biar bertambah kita, jadi masuk lengkap-lengkap kalau ke rumah. Setelah itu Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, berasal dari manakah salam yang kau ucapkan tadi? Kata Nabi Musa, aku adalah Musa. Sambil tersenyum Nabi Khidir mengatakan, ya aku tahu kau Musa, nabinya Bani Israel. Kata Nabi Musa, benar. Setelah itu Nabi Musa menyambung, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Boleh nggak aku berguru? Adab Nabi Musa bertanya, boleh nggak saya berguru? Padahal dia seorang nabi dan rasul, dia ngomong ke seorang nabi, boleh tidak aku berguru kepadamu? Kata Nabi Khidir, kau tidak akan sanggup sabar kalau bersamaku. Kalau belajar sama aku, kau tidak akan sanggup sabar Musa. Apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sebaliknya Musa, kau juga diajarkan Allah ilmu yang diajarkan kepada kau saja, dan aku juga tidak mengetahuinya. Guru yang rendah hati. Aku diberikan ilmu oleh Allah yang tidak ada diajarkan Allah kepadamu, dan engkau juga diberikan ilmu oleh Allah dan tidak diajarkan kepadaku. Aku juga tidak tahu. Masing-masing kita punya ilmu dan kita bisa saling belajar satu sama lain. Nabi Musa alaihissalam setelah mendengar kata Khidir, kau tidak akan sanggup sabar kepadaku, kau boleh ikut dengan aku, tetapi kau jangan bertanya sebelum aku yang menjelaskan. Itu ajalah syaratnya Musa. Kau boleh berguru sama aku, jangan bertanya sebelum aku yang menjelaskan. Setuju? Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dalam surah Al-Kahfi ayat 69. Mulailah mereka berjalan berdua. Setelah berjalan, diajaklah oleh Nabi Khidir, kita ke suatu tempat Musa. Nah, dilihat, oh ada perahu tuh. Dipanggil yang punya perahu, Pak sini. Bolehkah kami menumpang di perahu ini untuk ke sana? Kata orang ini, boleh. Dan aku tidak akan mengambil upah. Nah, udah baik tuh orang kan, tidak mengambil upah. Naik Nabi Musa dengan Nabi Khidir berbincang-bincang. Begitu sampai di seberang, Nabi Khidir melihat ada seekor burung yang sedang meminum air laut, mematuknya 2 kali. Apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu sama dengan 2 patuk burung meminum air tadi, dan bandingannya dengan laut yang sangat luas ini. Segitulah ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah Musa. Jadi kita gabung nih ilmu kita berdua nih Musa, seperti burung yang meminum air 2 kali patuk. Sementara laut itulah ilmu Allah. Ini nasihat Nabi Khidir. Jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Setelah sampai itu, Nabi Khidir berjalan dia agak ke belakang perahu itu,
dia lubangi perahu itu. Nampak oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kau udah ada otak kau ya Khidir ya. Kau udah ditolong orang, tidak pula dia ngambil upah, kau bolongkan perahunya. Maka kata Nabi Khidir, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan sudah ngomong Musa, kau tidak akan sanggup bersamaku. Kau tidak akan sanggup bersamaku. Dan syaratnya tadi apa? Jangan bertanya sebelum aku jelaskan. Nabi Musa menyadari kesalahannya. Jadi Nabi Musa sempat temperamen nih. Kalau sempat nak suruh berguru, aku tinju gini. Begitulah mungkin kira-kira dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa langsung sadar, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Janganlah kamu hukum karena kelupaan aku, Khidir. Aku lupa guruku, aku lupa. Jalan lagi, udah ini satu kali kau udah gagal di Musa. Lanjut perjalanan. Pas berjalan itu nampak anak laki-laki sedang main-main bersama kawan-kawannya. Nabi Khidir tarik rambut anak itu, langsung dibunuhnya anak ini. Kaget Nabi Musa. Aqtalta nafsa zakiyata bi ghairi nafsi laqad ji'ta syai'an nukra. Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, Khidir? Kok kau bunuh anak itu? Dia tidak ada membunuh orang lain. Kau ini telah melakukan sesuatu yang mungkar. Makin mangkel Nabi Musa lihat kelakuannya. Main tarik aja anak kecil langsung dibunuh. Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan udah ngomong, kau kalau berguru sama aku tidak akan sanggup kau. Kau tidak akan sanggup sabar. Apa kata Nabi Musa? Maafkan aku betul-betul khilaf. Oke. Aku tidak akan bertanya lagi setelah ini. Jalan terus. Sampai Nabi Khidir melihat ada dinding rumah orang yang mau roboh. Apa kata Khidir? Fa'aqamahu qala law syi'ta latakhadhta alaihi ajru. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dia katakan, aku akan menegakkan dinding ini, mau aku perbaiki dinding rumahnya. Kata Nabi Musa, kau kalau mau bisa aku ambil upah untuk itu. Jadi rencana Nabi Khidir, dia sebelumnya dia minta makan kepada orang kampung di sana. Ada enggak yang bisa ngasih kami makan? Orang kampung sana enggak ada yang mau ngasih. Tiba-tiba nampak rumah dinding roboh, mau diperbaiki oleh Nabi Khidir, maka Nabi Musa, kok bisa ngambil upah tuh Khidir? Nah, di situ Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Udah 3 kali. Kau tidak boleh bertanya. Batas sudah habis 3. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihissalam. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar, mungkin akan banyak kita tahu tentang urusan keduanya. Itu dalam hadis Bukhari nomor 122. Jadi Rasulullah katakan kalau sempat sabar aja Nabi Musa mungkin luar biasa. Maka Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, perahu yang aku lubangi itu, dia nelayan yang miskin. Kalau sempat dia berjalan tadi ke tengah laut, kapalnya akan dirampok dizolimi oleh raja. Akan diambil kapalnya itu. Jadi biarlah aku bolongkan, dia kesusahan, dia perbaiki, daripada dia kehilangan kapalnya. Jadi terkadang Allah juga begitu ke kita. Kita diberi Allah musibah kecil untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Makanya jangan pernah kita mengeluh di saat kita tertimpa keburukan. Bisa jadi Allah sebenarnya sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita banyak saja mendekatkan diri kepada Allah agar diganti Allah keburukan itu menjadi kebaikan bagi kita.
Itu yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Daripada hilang kapal-kapalnya, bolong bisa diperbaiki. Mungkin kalau dia mungkin melawan, dia nanti kapalnya dicuri, mungkin aja dia dibunuh jadinya. Nah, ini ilmu yang luar biasa Allah titipkan kepada hambanya Nabi Khidir, seolah-olah memberikan tahu kepada kita, jangan kita mengeluh kalau ada masalah, jangan kita mengeluh kalau kita dapat musibah. Allah sayang sama kita, Allah ingin menyelamatkan kita. Jangan pernah kita putus asa. Kemudian anak kecil yang aku bunuh itu Musa, kedua orang tuanya orang soleh, dan ditakutkan anak inilah yang akan membawa orang tuanya ke neraka. Jadi aku berharap kepada Allah, Allah ganti dengan anak yang lebih baik, jadi anak ini aku bunuh, karena ini akan menyulitkan orang tuanya. Tapi itu hanya untuk Nabi Khidir. Jangan pula kaum muslimin muslimat membuat seperti nampak anak kecil jahat langsung aja main bunuh, nak penjara nanti. Macam tahu pula kita kejadian masa depan. Ini bagian dari ilmu Allah yang dititipkan kepada Nabi Khidir. Nah, kemudian yang ketiga itu rumah, punya anak yatim, kedua orang tuanya orang soleh, dan dia menyimpan harta di bawah itu. Aku melakukan ini bukan karena kehendakku Musa, tapi Allah yang memerintahkan kepadaku. Maka aku perbaiki rumah itu supaya harta itu tetap aman. Nanti anak-anak mereka bisa mengambil manfaat dari harta itu. Disitulah Nabi Musa alaihissalam mengakui bahwa aku tidak hebat, Allah yang maha hebat, dan ada orang yang lebih berilmu daripada aku, dan ternyata aku gagal berguru dengan orang yang hebat itu. Ini dapat beberapa pelajaran kita dari riwayat ini. Yang pertama itu, orang yang pandai dan terhormat boleh meminta orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi walaupun kita hebat, kita boleh minta tolong kepada orang yang lebih mengetahui hal itu daripada kita. Jangan pula kita malu. Jangan kita malu. Kita boleh minta tolong kepada orang. Contohnya gini, orang banyak merasa kalau ustadz itu rumah tangganya aman-aman aja, dia tidak boleh orang tahu karena dia bisa menyelesaikannya. Tidak. Dia juga butuh orang yang lebih berilmu untuk menyelesaikan masalah. Jangan pernah malu. Yang kedua, pelajarannya adalah tawadu. Jangan sombong karena kepandaian. Ketika kita ditanya siapa orang yang paling pandai, kita harus Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jangan kita sombong. Makin berisi, makin tunduk. Jangan kita makin sombong. Yang ketiga adalah kewajiban melaksanakan ajaran yang telah disyariatkan sekalipun tidak masuk di akal kita. Artinya kan banyak orang mempertanyakan perintah Allah, kenapa sih kita disuruh begini, kenapa sih kita disuruh begitu. Semua syarat dengan hikmah. Tidak boleh kita yang mempertanyakan Allah. Kita lakukan, kita akan merasakan keajaiban. Disitulah kita tahu, oh ini ya, kalau ini kita lakukan, ini yang kita dapatkan. Kalau kita sholat 5 waktu berjamaah, akan dihapus kemunafikan, diselamatkan neraka. Nah, kita buat. Terasa nggak hati kita makin lapang jadinya? Ini ketika kita diperintahkan oleh Allah, walaupun kadang tidak masuk akal, kita lakukan dengan keimanan kita, karena kita tidak pantas untuk mempertanyakan Allah. Kita hanya sebagai hamba, kita lakukan, dan Allah akan membalas apa yang kita lakukan tersebut. Juga dianjurkan mencari ilmu itu, kadang kita harus jauh berjalan. Kadang-kadang di tempat kita ada masjid-masjid, kita jalan ke sana, kita pergi menuntut ilmu ke sana. Dan dianjurkan seperti Nabi Musa sampai jauh dia berjalan. Kemudian anjuran untuk sopan santun dengan para ulama atau orang yang lebih tua. Jadi hormatlah kepada guru, beradab kepada guru. Karena sekarang ini gimana ilmu itu mau berkah, karena banyak orang yang tidak beradab dengan gurunya. Yang berikutnya adalah diperbolehkan meminta makanan jika memang membutuhkan. Nah, rencana mereka mau minta makan kepada orang kampung itu dibolehkan kok. Kita minta makan kalau memang kita butuh makan. Cuman beda nih sama pengemis. Di masa Umar bin Khattab,
ada pengemis, berilah kami makan. Dikasih orang, besok dia lagi, berilah kami makan. Kata Umar bin Khattab, dia bukan fakir miskin, tapi dia penumpuk harta. Setiap hari orang yang sama ngemis, dia penumpuk harta, bukan fakir miskin. Pekerjaan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah meminta-minta. Hati-hati ngasih pengemis, bisa-bisa Allah benci sama kita. Nah, kalau memang minta makan, ya udah kasih makan. Kalau memang kita memerlukannya. Kalau kita minta padahal kita tidak membutuhkan, sama dengan memasukkan neraka ke dalam mulut kita. Yang berikutnya, diriwayatkan Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah ini, saudaraku Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku apa yang pernah kau perlihatkan kepadaku ketika berada di atas perahu. Maksudnya, aku ingin ketemu dengan Khidir. Allah kemudian mengirim wahyu, engkau akan melihatnya Musa. Tidak lama berselang, Khidir datang menemui Nabi Musa alaihissalam dengan bau yang sangat wangi, semerbak dan berpakaian serba putih yang indah. Lalu ia berkata, salam, keselamatan untukmu Musa. Allah menitipkan salam dan rahmatnya kepadamu. Nabi Musa menjawab, dialah keselamatan. Kepadanya semua keselamatan kembali, dan darinya semua keselamatan. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Lihat, banyak memuji Allah, memuji Allah. Jadi jangan cuma banyak minta kepada Allah, banyak mengakui kehebatan Allah. Kita mesti puji Allah. Kalau manusia aja ngasih kita puji-puji dia, padahal dia hanya manusia. Seharusnya yang kita puji adalah Allah. Berterima kasih kepada manusia, bersyukur kita kepada Allah. Jangan anggap orang tua aja kita, terima kasih banyak Pak, kalau tidak Bapak tolong saya terjadi apa saya. Allah paling marah seperti itu. Berterima kasih dikasih orang bagus, makasih banyak Pak, alhamdulillah. Ingat Allah, ingat kita Allah yang ngasih kita. Setelah dipuji oleh Nabi Musa tentang Allah, apa kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir? Wahai Khidir, berilah aku wasiat yang bermanfaat untukku. Wasiat Nabi Khidir ini, wahai Musa, orang berbicara itu lebih sedikit rasa bosannya daripada orang yang mendengarkan. Nah nih, seperti saya ini. Kalau kita giliran yang cerita, yang berbicara, itu kita nggak akan bosan. Dan ini terbukti. Pas kita ngomong sama orang, kebagian kita yang ngomong, kita nggak akan bosan. Sedikit rasa bosannya. Tapi yang bosan itu adalah orang yang mendengarkan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai bosan dengar saya ini. Ini wasiat Nabi Khidir untuk kehidupan umum kita sehari-hari. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita ngomong itu sedikit bosannya. Yang dengar itu kadang udah nguap, dia udah ngantuk gara-gara kita ngomong. Artinya apa? Kalau kita lagi ngobrol bersama, berbagilah ngobrol itu gitu. Jangan diborong sendiri. Orang juga butuh dia cerita, karena dia pasti bosan dia dengarnya. Setelah itu apa kata Nabi Khidir? Jangan membuat para pendengarmu bosan ketika engkau menyampaikan sesuatu kepada mereka. Mudah-mudahan saya tidak membosankan ya kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah. Apalagi kata Nabi Khidir, hati itu ibarat wadah. Perhatikanlah apa yang kau isi ke dalamnya. Nah kita harus ingat nih, ilmu itu cahaya yang hanya masuk ke dalam hati yang bercahaya. Apa kata Imam Malik? Dia seperti tempat yang mau diisi madu. Nah supaya madu ini bisa terisi ke dalam wadah ini, mesti kita bersihkan dulu wadahnya. Hati kita ini mesti kita bersihkan dulu. Makanya kata Nabi Khidir, perhatikan apa yang kau isi ke dalamnya. Karena memang makanan ini besar pengaruhnya. Apa kata para ulama? Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Diperhatikan betul yang kita makan. Sumbernya dari yang halal. Yang kita makan halal, sumbernya juga halal. Jadi halalan thayyibah. Jangan uangnya halal, makanan yang kita makan halal, sumbernya ini kadang haram. Itu makanya sulit untuk masuk kebaikan ke dalam hati kita ini. Jadi perhatikan sumber kita mendapatkan makanan.
Kalau kita ingat Abu Bakar Siddiq, pernah pembantunya datang ngasih minum makanan kalau tidak salah, saya kasih makanan, dimakan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian pembantu ini bertanya, tumben tidak bertanya dari mana makan, biasa kok selalu bertanya. Aku lapar betul, kata Abu Bakar Siddiq. Memang makan itu dari mana? Dulu waktu zaman jahiliyah aku ini kan dukun, jadi pernah mengobati orang, sembuh dia, lupa dia ngasih upahnya. Itulah tadi jumpa di pasar, dikasihnya makan, itulah makan yang kau makan. Apa yang lakukan Abu Bakar Siddiq? Dicongkel oleh Abu Bakar Siddiq, dimuntahkan semuanya. Sampai apa kata pembantunya nih, sudah Tuhan, kau bisa mati karena ini. Kata Abu Bakar, biar aku mati, asal jangan masuk yang haram ke dalam tubuhku. Begitu tuh kalau kita tuh termasuk makanan itu ya, kau bilang itu masuk ke dalam perut aku, tidak akan kita muntahkan. Itu yang membuat susah jiwa kita ini menjadi bersih. Apalagi kata Nabi Khidir, kenalilah dunia dan letakkanlah ia di belakangmu. Udah tahu kita ini bagaimana kita lihat orang kalau udah mencari dunia lupa sama akhiratnya, lupa sama istri, lupa sama anak-anaknya, lupa terhadap Allah. Tapi Nabi Khidir katakan, letakkan dia di belakangmu, jangan sampai dia di depanmu. Bahasa kita ini, letakkan dunia di tangan, jangan diletakkan di hati. Hati kita kecil, kita masukkan sendal ke dalamnya, kita masukkan rumah, maka sesak jantung kita itu. Jadi jangan letakkan dia di hati. Apalagi pesan Nabi Khidir, karena dunia ini bukan tempat tinggalmu, bukan pula tempat menetapmu selamanya. Dia hanya diciptakan sebagai tempat mencari bekal di akhirat. Silahkan kaya, gunakan kekayaan itu untuk ke jalan Allah. Bisa untuk naik haji, bisa umroh, mengumrohkan orang, menghajikan orang, membangun masjid, pondok pesantren. Itu namanya kita kaya yang kita gunakan untuk ke akhirat. Apalagi kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Musa, tuntunlah dirimu di jalan kesabaran. Engkau pasti akan mendapatkan kelembutan. Kita pelajari nih, sabar itu kan artinya memindahkan yang berat jadi ringan. Sabar itu seperti orang yang mendaki bukit, dia luka-luka tapi dia terus bagaimana ya jalannya supaya untuk sampai ke atas, itu namanya sabar. Yang sabar itu yang sabar, bukan berarti yang udahlah aku di bawahnya aja lah, malas aku naik. Itu tidak, itu bukan orang yang sabar. Justru itu adalah pengecut sebenarnya. Dia berat tapi bagaimana supaya ringan. Itu yang dinamakan sabar. Nah, kalau kita sudah terbiasa sabar, hati kita akan menjadi lembut. Letakkan ketakwaan pada hatimu, rasa takut kita kepada Allah, letakkan di hatimu, engkau pasti akan mendapat ilmu pengetahuan. Jadi syarat untuk mendapat ilmu itu, hati kita ini masih bersih dulu. Takut kepada Allah, baik di hadapan orang banyak ataupun di saat kita sendiri. Nah, baru ilmu kita bisa masuk. Dan biasakanlah sabar terhadap dosa. Kadang kan kita sendirian, ada terserang pikiran-pikiran buruk, sabar. Jangan sampai kita ikuti bisikan-bisikan keburukan, kemaksiatan dalam diri kita. Itu berarti kita sudah takwa dan kita mohon betul kepada Allah. Bersabar dalam keburukan di saat kita berada sendirian. Baik, mungkin ini sedikit tentang wasiat Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.